Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heads Munarif dari Forum News Network. Apa yang dikhawatirkan dan sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri, kelihatannya skenario-nya itu sudah mulai berjalan. Ini akan ada yang mengaut-aut Kongres PDIP yang tidak lama lagi akan diselenggarakan. Dan tampaknya penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK itu menjadi momentum untuk mendesak agar Megawati mengundurkan diri sebagai ketua umum. Ya kalau Megawati didesak mengundurkan dari ketua umum berarti kan akan ada yang mengambil alih pimpinan PDIP dari tangan Megawati. Padahal seperti dikatakan oleh Megawati, ini mandat dari para kader PDIP tetap menginginkan dia menjadi ketua umum. Walaupun kata Megawati kan dia sendiri sudah ingin mundur ya, ingin ngomong cucu gitu. Tapi karena tahu akan ada yang mengawut-awut dan mengambil alih PDIP, maka dia tetap akan maju menjadi ketua umumnya. Nah, apakah Megawati itu bisa mempertahankan posisinya? Ini tentu saja sangat menarik dan ini bisa menjadi pertaruhan hidup mati ini bagi Megawati dan juga dan PDIP. Desakan agar Megawati itu mengundurkan diri menyusul penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK itu disampaikan oleh mantan kader senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Dia menyatakan bahwa dia turut prihatin dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka itu. Tapi tentu saja perkaranya yang sangat serius dan melibatkan pimpinan karena sekjen ini adalah orang nomor 2 di partai, ya sebagai bentuk pertanggungjawaban Effendi Simbolon itu mendesak Megawati mundur sebagai ketua umum. Yang menarik ini pernyataan atau desakan Effendi Simbolon agar Megawati mengundurkan diri itu hanya selang beberapa hari setelah dia bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo sekaligus mantan kader PDIP yang dipecat di Solo. Ini dia melakukan pertemuan tanggal 2 dan sekarang ini selang-selang beberapa hari kemudian dia menyatakan itu mendesak agar Megawati mengundurkan diri. Apakah ini merupakan pesan dari Solo atau soal yang dibahas di Solo ketika dia bertemu dengan Jokowi? Nah, soal ini pada waktu bertemu dengan Jokowi itu Jokowi membantah bahwa mereka membahas soal politik. Katanya ini hanya pertemuan sama kader saja dan dia menyebut ini bertemu dengan senior ya maksudnya Effendi Simbolon. Memang Effendi Simbolon kalau dari sisi di PDIP maksud saya tentu lebih senior dari Jokowi. Tapi kalau dari sisi politik tentu pengalaman Jokowi jauh lebih senior dibandingkan hierarkisnya maksud saya lebih senior dibandingkan dengan Effendi Simbolon. Karena itu Simbolon sesungguhnya Effendi Simbolon sesungguhnya sowan lah ya ke Jokowi itu di Solo. Pada waktu itu ketika ditanya oleh wartawan Jokowi menyatakan bahwa mereka tidak membicarakan masalah politik, mereka hanya bicara ngalor ngidul gitu. Ketika ditanya apakah juga ditanya soal bahas rencana pendirian partai politik, Jokowi juga membantahnya. Ini kan Effendi Simbolon itu seperti halnya Jokowi bersama dengan anak dan menantunya, mereka ini dipecat rame-rame kemarin ya. Ada 27 orang yang dipecat ketika diumumkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Komarudin Watubun pada tanggal 16 Desember kemarin itu. Dan menurut Effendi Simbolon itu, nama mereka itu dalam SK-nya itu berurutan. Effendi Simbolon berada di urutan nomor 24, kemudian Jokowi nomor 25, Gibran 26, dan yang paling buncit itu adalah Bobi Afif Nasution. Ini menantu Jokowi yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Menurut Effendi Simbolon, apa yang menimpa Hasto Kristianto itu merupakan permasalahan hukum yang serius. Dan selain itu, dalam penilaian Effendi Simbolon, sudah saatnya PDIP melakukan pembaharuan posisi strategis di pucuk pimpinan yang tidak hanya mengganti sekretaris jenderal. Secara pribadi, Effendi sih mengaku dia prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di PDIP itu. Dan kata dia, ini merupakan petaka yang besar. Mengapa Effendi Simbolon menyatakan seperti itu? Kata dia, selama dia menjadi kader partai PDIP, yakni selama 40 tahun, karena dia mulainya itu dihitung sejak masih jadi partainya PDI namanya, kata dia tidak ada pernah perkara yang melibatkan sosok dengan jabatan yang tinggi ya. Memang betul sekjen ini
adalah orang kedua dalam partai ya. Nah, kalau dengan pernyataan Effendi Simbolon dan kemudian disampaikan itu setelah dia bertemu dengan Jokowi, kita kemudian jadi bisa memahami ya kalau kemudian Megawati itu dan PDIP atau PDIP tepatnya secara terbuka kemudian mengumumkan pemecatan terhadap mereka ini, terhadap keluarga Jokowi, bahkan termasuk juga Effendi Simbolon. Karena ya kelihatannya Ibu Megawati kalau dari pernyataan-pernyataan sebelumnya sudah mengetahui ada plot ini ya untuk mengkudeta dia, karena saya ingat pada waktu hadir dalam peluncuran bukunya Todung Mulya Lubis kan Ibu Megawati mengaku bahwa akan ada kelompok yang mengawut-awut partainya dan itu akan dilakukan pada Kongres PDIP. Kalau nggak salah dilaksanakan pada bulan apa ya? Bulan April nanti ya. Megawati juga menyinggung karena mendengar soal itulah makanya tadinya dia ingin mengundurkan diri ya dia tidak jadi mundur. Jadi kalau memang betul itu artinya Megawati sudah sejak lama mendengar ada plot semacam itu karena kan ini sudah menjadi pembicaraan umum, sudah bukan rahasia bahwa Jokowi itu memang ingin mengambil alih PDIP. Dia ingin menjadi ketua umum seperti dikatakan oleh Hasto. Ada seorang menteri di kabinetnya Jokowi yang menyampaikan kepada mantan menteri di kabinetnya Jokowi yang jadi senior di PDIP bahwa Jokowi itu ingin menjadi ketua umum PDIP. Tapi keinginan itu tampaknya ditolak oleh Ibu Megawati. Kemudian kan kisahnya berlanjut, sudah kita berkali-kali bahas bagaimana kemudian hubungan antara Jokowi dengan Ibu Megawati itu menegang, itu dikarenakan penolakan untuk dia kembali maju sebagai presiden 3 periode, dan juga penolakan Ibu Megawati memperpanjang masa jabatannya 2 sampai 3 tahun, juga termasuk menolak tindakan dari Jokowi yang mengacak-acak Mahkamah Konstitusi melalui Paman Gibran dengan meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon presiden pada waktu itu. Bahkan ketika berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu kan Ibu Megawati mengajukan diri sebagai amicus curiae, yakni sahabat dari Mahkamah Konstitusi. Karena setelah peristiwa dari Gibran itu, diloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden kan kemudian terjadi prahara ini di Mahkamah Konstitusi. Paman Gibran, yakni Anwar Usman itu kan kemudian disidang oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan diputuskan dia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi dia tetap sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi dengan catatan dia tidak boleh menangani perkara-perkara yang di situ ada konflik of interest-nya dengan keluarga dia. Dalam hal ini adalah keluarga Jokowi. Effendi Simbolon ini merupakan barisan kader yang dekat dengan Jokowi, gitu ya. Ini kan sebenarnya terlihat setidaknya perlawanan terbuka dari Effendi Simbolon itu terjadi pada Pilpres kemarin ketika dia memilih lebih mendukung Prabowo dan Gibran ketimbang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang secara resmi diusung oleh PDIP. Tapi pada waktu itu Effendi Simbolon tidak sampai dipecat karena dia mengaku dia tetap loyal kepada PDIP. Belakangan ketika pada Pilkada DKI Jakarta kemarin, Effendi Simbolon juga rupanya lebih memilih mendukung Ridwan Kamil Suswono ketimbang Pramono dan Rano Karno yang diusung oleh PDIP. Disitulah puncaknya kemudian Effendi Simbolon dipecat dari PDIP dan pada waktu itu dia disebut bahwa dia berkong kali kong dengan Jokowi karena dianggap dia pada waktu itu bertemu dengan Jokowi ketika partai sudah memutuskan untuk mendukung Pramono dan Rano. Ketika Jokowi dan keluarganya dipecat itu, Effendi Simbolon sih waktu itu dia menerima begitu saja karena dia merasa ya sudahlah, oke, itu konsekuensi karena dia berbeda dengan Ibu Megawati ya sebagai ketua umum partai yang keputusannya itu harus semua tegak lurus kan. Dia jadi satu paket dia bersama dengan Jokowi dipecat. Tetapi dia menyayangkan ketika PDIP itu mengambil keputusan yang sangat drastis yang mengejutkan kemudian memecat Jokowi. Effendi Simbolon menyatakan bahwa dia sangat sedih kenapa Jokowi kok sampai dipecat oleh PDIP. Katanya dia mempertanyakan sejahat apa sih Jokowi itu bagi PDIP Perjuangan. Makanya kata dia juga berpesan kepada Ibu Megawati agar ya ini jangan sampai terjadi polemik terus-menerus dengan Jokowi. Dan pada waktu itu sebenarnya juga dia berpesan sebenarnya kepada Megawati bahwa ini sudah waktunya. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Nggak tahu apa maksudnya sudah waktunya. Mungkin waktunya buat Mega untuk mengundurkan diri gitu ya. Karena kata dia
bagaimanapun juga kalau terlalu menghakimi Jokowi, bahwa Jokowi itu banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan, itu kata Effendi Simbolon. Nah, dalam ribut-ribut kasus Hasto yang jadi tersangka itu justru Effendi Simbolon juga tetap membela Jokowi. Dia mengaku terkejut ketika menyimak pernyataan-pernyataan dari para elit politik di PDIP yang menuduh bahwa kasus Hasto itu kental dengan politisasi dan itu merupakan cawe-cawe dari Jokowi. Kata dia, justru setahu dia Jokowi itu selama ini banyak membantu Hasto. Saya kira kalau dalam soal ini Effendi Simbolon benar ya, karena memang kasus Hasto ini kemudian dia bisa menjadi tersangka karena dia pecah kongsi, karena PDIP pecah kongsi dengan Jokowi ya. Pada waktu masih mereka bersama, seperti pengakuan dari Novel Baswedan, ini mantan penyidik senior di KPK, bahwa para penyidik itu sesungguhnya tidak lama setelah Harun Masiku buron, mereka sudah mengajukan permohonan atau mengusulkan gitu kepada para pimpinan agar Hasto itu ditersangkakan. Tapi pada waktu itu Firly yang dikenal dekat juga dengan PDIP itu menolak dan beralasan mereka bahwa harus Harun Masiku dulu ditangkap baru kemudian Hasto bisa ditersangkakan. Nah, tapi kan kemudian sampai 5 tahun berselang sekarang Harun Masiku belum juga tertangkap dan Hasto sampai masa jabatan KPK pimpinan Firly. Tapi kan Firly kan berhenti di tengah jalan, berakhir pada 20 Desember kemarin, ya status Hasto masih bebas-bebas saja. Dan soal bahwa Jokowi ini melindungi Hasto itu juga disampaikan oleh salah satu mantan penyidik KPK, Ronald Paul Sinyal. Pada waktu itu dia juga menyatakan bahwa sebenarnya penyidik itu ingin menggeledah kantor PDIP, tapi waktu itu ditolak oleh Firly dengan alasan itu sangat membahayakan dan bisa menimbulkan situasi yang panas. Nah, Ronald Paul Sinyal ini hari ini dipanggil lagi oleh KPK. Kelihatannya ini untuk memperkuat dasar-dasar keputusan dari penyidik KPK untuk mentersangkakan Hasto. Artinya sebenarnya Hasto itu sudah harusnya jadi tersangka pada periode yang lalu, tapi karena tidak ada political will dari para petinggi KPK, terutama Firly Bahuri, ya jadinya terkatung-katung sekarang itu. Saya kira ini mungkin maksudnya dari KPK ingin menyampaikan pada publik bahwa ini nggak ada urusannya masalah politik, tapi ini kaitannya memang dengan pure masalah pidana. Lepas bahwa ada tudingan Jokowi berada di balik pentersangkaan Hasto dan tapi kemudian dibantah oleh para pendukungnya Jokowi, tapi saya kira kasus ini memang nuansa politiknya sangat tinggi dan ini ya tidak ini berkaitan dengan perebutan kepemimpinan di PDIP. Banyak yang sebenarnya seperti diakui oleh Ibu Megawati, katanya waktu itu dia mendengar penilaian bahwa kepemimpinannya itu tidak berhasil, makanya dia harus diganti. Dan kemudian juga waktu yang lalu kan muncul operasi-operasi ini, kita tahu lah ini operasi politik dengan bertebaran spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang menyatakan kepemimpinan Megawati itu ilegal dan kemudian juga dia dianggap kepemimpinan yang gagal. Karena itu targetnya ya Megawati itu harus disingkirkan dari PDIP. Nah, apakah pernyataan dari Effendi Simbolon setelah dia bertemu dengan Jokowi di Solo beberapa hari yang lalu itu ini merupakan satu sinyal bahwa skenario mendongkel Megawati itu mulai berjalan? Ini tentu yang masih kita tunggu ya, karena secara legalitas formal orang seperti Jokowi, kemudian Effendi Simbolon dan sebagainya itu sudah bukan lagi kader PDIP. Jadi mereka tidak bisa lagi mengatasnamakan kader PDIP untuk mengambil alih PDIP dari tangan Megawati gitu. Tetapi kan semuanya bisa terjadi, namanya proses politik ya. Kalau katakanlah kemudian nantinya mereka-mereka yang didukung oleh Jokowi itu berhasil mendongkel Megawati, karena ini kan para pendukung Jokowi itu juga masih cukup banyak di PDIP, karena bahkan kita tahu ada faksi-faksi yang lebih kompromis dan ada faksi-faksi yang konfrontatif. Konfrontatif jelas seperti Ibu Megawati, Hasto, dan lain-lain itu yang konfrontatif. Yang menarik, yang kompromis itu adalah gengnya kubu Puan. Sementara kalau dari kakaknya Puan, ya ini Prananda itu juga yang konfrontatif gitu. Tapi apakah sekompromis-kompromisnya Puan Maharani gitu ya dengan Jokowi juga dia mau kalau diajak konspirasi untuk mendongkel ibunya? Saya kira tidak ya. Ini hanya cara pendekatannya saja, karena pada waktu itu Jokowi sangat berkuasa dan orang seperti Puan Maharani kelihatannya juga tersandra banyak kasus-kasus yang itu bisa dengan mudah ditekan oleh Jokowi. Nah, kalau sekarang dengan Jokowi sudah tidak ada di pemerintahan, dia tidak jadi presiden lagi dan kemudian dia juga sebagai kader PDIP,
maka sebenarnya Jokowi nggak bisa secara langsung terlibat dalam pendongkelan Megawati. Paling dia akan menjadi figur di belakang layar itu untuk menjatuhkan Megawati, dan nantinya siapapun yang jadi ketuanya itu akan berada di bawah pengaruh Jokowi. Ini tentu saja menarik, mengapa